Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Nugroho, Sarjana Pendidikan Magister Engineering, dan Bapak Rizky Rupiansah, Sarjana Pendidikan selaku narasumber, serta seluruh peserta berbagi praktek baik 7 jurusan bimbingan dan konseling hebat yang hadir pada pagi yang berbahagia ini, kami menyampaikan salam hormat. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk mendapatkan ilmu melalui acara berbagi praktik baik dengan 7 jurus BK hebat. Sebelum memulai acara pada hari ini, izinkan kami membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua berdoa, kemudian dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan, yang kelima adalah inti dari acara, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah pada acara pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya yaitu berdoa. Marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kami persilahkan. Berdoa selesai. Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan, untuk acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu kami mohon Bapak Ibu hadirin, kami mohon untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi semua. Semoga selamatan Bapak Ibu Presiden Pertama Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa diberikan kepada kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kembali kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa atas
selimpah-limpahnya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas-tugas kita. Dan pada hari ini yaitu diseminasi terkait dengan praktik baik yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Rizky Iliansah dalam rangka mengikuti diklat pembelajaran dalam 7 jurus berikan hebat KPM. Oke, ya, ada nikmat yang luar biasa yang harus senantiasa kita. Yang kedua, mohon maaf mungkin suara saya agak kurang lama. Nah, sudah kurang aktif. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Rizky Iliansah melaksanakan diseminasi pada hari ini. Setelah beliau melaksanakan sebuah pelatihan, harapan kami Bapak Ibu semua juga seperti ini ya, dia ada pelatihan, diklat, workshop ataupun apapun ini ada kesempatan untuk melaksanakan diseminasi sehingga ilmu yang diperoleh, rangka yang diperoleh ini bisa tersebar secara masif ke seluruh Bapak Ibu yang lain yang tidak memiliki kesempatan untuk pelatihan. Jadi silakan nanti ya mungkin tidak harus besar di NPNB sendiri ya, bersama mata pelajaran silakan. Tapi karena ada satu hal mungkin Pak Rizky Iliansah harus kemudian lebih banyak karena ada sebuah persyaratannya. Monggo ini bisa dilaksanakan dengan sesuai dengan kondisi masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan sedikit beberapa poin yang perlu kami ingatkan. Yang pertama tadi yang bisa Pak Laksa saat upacara bendera, yaitu bendera dari KKS SMK Kabupaten Klaten ini hasil kolaborasi dengan Dirjen dari Polres Klaten kemarin kami kedatangan 7 dari satuan Dirjen Polres Klaten yang mengerai ada ya, mulai marak kembali kenakalan-kenakalan remaja khususnya dengan SMA dan SMK pada akhir-akhir ini, sehingga diharapkan setelah melaksanakan antisipasi seperti yang tertuang dalam negara tersebut, ini adalah sebuah proses untuk tindakan preventif ya, supaya tidak terjadi begitu. Yang pertama, kalau baru diingatkan anak-anak ini bergadang yang berlebihan ini sudah sering memakan korban. Di Klaten baru saja ini ada 3 kejadian yang akhirnya harus berurusan dengan polisi karena biasanya mereka tidak sengaja gabung begitu dengan sebuah kelompok, tapi ternyata kelompok itu mempunyai tujuan yang sudah terencana, membawa saya baca bahwa minuman keras, dia gabung nggak tahu, betul di situ, kalau sudah ada penggerbekan, akhirnya yang tadi niatnya hanya ingin nongkrong itu, akhirnya juga itu harus berjalan ke polisi. Nah, tentu ini sesuatu yang disayangkan. Lagi tolong diingatkan kepada anak semua, terutama malam-malam Lebaran, malam Sabtu, malam Minggu ini rawan sekali anak-anak ini nongkrong sampai larut malam. Ini tolong diingatkan. Yang kedua juga tentu jangan sampai kemudian terpancing untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis ya. Ini tolong diingatkan. Yang kedua Bapak Ibu, mungkin dengan baru saja mendengar berita viral terkait dengan salah satu sekolah di Banten ya. Nah, ini kita harus berhati-hati dalam menangani siswa. Ini tolong secara bijak ya. Jadi memang betul siswa bersalah karena melanggar aturan, tapi tolong penanganannya lebih soft gitu ya. Jadi jangan pokoknya dihindari
dihindari dengan fisik, karena kondisinya ada berbeda antara dulu ketika kita sekolah dan sekarang ini berbeda. Kondisinya berbeda. Tetap kita tangani, tapi dengan cara-cara yang prosedur. Karena kalau tidak nanti kalau sampai ada yang melaporkan, ada yang tidak terima, ini jadi masalah. Maka sekali mari anak-anak kita jangan takut menangani anak ini. Jangan sampai nanti terus anak-anak bertingkah semuanya yang diangkat saja. Jangan, tetap kita adakan pembinaan. Maka tepat sekali tema yang diangkat Pak Ruli pada saat yaitu 7 jurus 7 jurus BK. Nah ini tentu adalah salah satu cara bagaimana menangani siswa-siswa kita, terutama misalnya yang bermasalah gitu. Kalau yang tidak bermasalah itu ya anak-anak saja, yang bermasalah itu kadang memang dia yang seperti itu. Maka diperlukan jurus itu kan sudah jurus sudah dipakai kungfu, dipakai silat gitu, ternyata tidak. Nah Bapak Ibu, jadi terkait dengan penanganan silat ini, kalau tetap ditangani, dibina dan sebagainya, tapi tolong jangan menggunakan fisik untuk melakukan pembunuhan, termasuk yang verbal. Misalnya, dasar we anak itu nanti jadi masalah. Dasar we jurusan ini jadi masalah. Jangan pernah melaksanakan bullying baik secara fisik maupun verbal, karena nanti akan ada dampak yang bisa jadi tidak enak, tidak bagus. Maka menurut saya sebagai pastor juga tidak akan terjun langsung ke menangani hal itu ya. Kalau kita mengenai dia, saya juga mengamati evaluasi. Kepala sekolah ibadah melu itu kan anak kesalahan yang harus tidak, gitu. Artinya sudah tidak ada yang bilang lagi, kan gitu. Tapi ketika dari guru, kemudian dari wali kelas, BK, kesiswaan itu masih berjenjang. Sehingga kalau ada kesalahan-kesalahan di sana, itu saya sebagai kepala sekolah bisa mengintervensi, bisa melakukan sampai salah kan bisa tak bilang. Ini nek konteks saya sendiri salah, terus aku sih boleh sopor. Kan begitu. Seperti itu ya. Jadi paham ya. Jadi SOP ini harus kita pahami bersama. Bapak Ibu, yang berikutnya terkait dengan fungsi guru BPBK, meskipun ini sekarang juga fungsi ini bisa juga dilakukan oleh guru yang lain, tapi tetap monggo, karena saya itu guru BPBK di SMK itu ada 8 ya? 9 ya? Oh iya, 9 ya. Tapi 9, kalau siswa kita 1.500 dibagi 9 ya 500 ya, 5 kali 3 kali 50 ya, 50, oke, ini ideal. Maka saya berharap dengan porsi yang sudah ideal ini ya, kejadian-kejadian atau masalah-masalah yang ada di kelas di siswa ini bisa selesai di BK. Dibandingkan di SMK di lapangan, SMK itu siswa ini 1000, guru BK di sini. Iya, jadi setiap hari itu pasti ada masalah yang ditangani. Karena tidak mungkin selesai pakai tangan ini rambut itu gimana gitu. Saya juga setiap hari pun saya juga menangani itu. Jadi kalau saya gangguan mungkin musuh itu lapar, Pak, ini ada masalah nih Pak, apa masalahnya selesaikan. Besok ada lagi terus begitu. Ini kita beruntung ya. Saya beruntung ada 9 guru BPBK. Bayangkan kalau dulu cuma 1, dengan jumlah sekarang 1000. Ini kan tidak bisa dibayangkan. Maka kalau ada yang dekat dengan Nati Warno, pasti kesana. Pak, usulan negara. Kawan, saya usulan lintas seseorang cepat itu kali. Enggak lagi, dekat dengan sana lo ya. Nenek atau ya Pak. Iya. Ya dapat dibayar. Oke, Bapak Ibu, jadi saya ingin mengingatkan fungsi guru BPBK adalah untuk
membantu siswa. Ini kata kuncinya adalah membantu siswa dalam pengembangan diri dan pemecahan masalah. Dalam pengembangan diri dan pemecahan masalah. Jadi kalau dia punya potensi, maka guru kita wajib membantu mengembangkan. Membantu mengembangkan. Yang kedua, dan pemecahan masalah. Jadi pemecahan masalah nomor 2. Bukan nomor 1, bukan dibalik ya. Bukan pemecahan masalah dulu, tidak. Tapi di pengembangan diri dulu, baru pemecahan masalah. Maka dulu ketika di sini ada guru BK namanya Pak Manutatori. Ingat ya? Ya, itu selalu seperti itu. Pak, tugas itu buatan seperti ini. Dan tugasnya apa? Saya itu membantu pengembangan diri masing sebagai apa Pak? Interengnya adalah kalau gandeng direksi sebagai urusan masalah. Waktu itu saya wajib pakai manajer dulu. Jadi tak dorong banyak itu masalah menjadi kampung ini. Ini jadi tugas dulu. Nah itu tugasnya apa? Itu ya. Oke lah, karena keilmuannya berbeda. Saya dari sisi manajemen, dari sisi pengelolaan, sementara beliau dari sisi BP ya sudah saya kalah saja. Akhirnya ya kalau ada masalah-masalah ya ditangani oleh STK 2K namanya. Gunakan itu yang paling cincin itu sesuatu itu. Tapi saya bukan seperti itu ya. Jadi, ya tapi itulah yang terjadi seperti itu. Maka saya ingin meluruskan lagi bahwa fungsi guru BP adalah untuk membantu siswa dalam pengembangan diri dan pemecahan masalah baik akademik maupun non akademik. Bapak Ibu, seperti yang terjadi di sekolah-sekolah yang lain ada masalah-masalah itu ya, monggo. Peran guru BPK diharapkan lebih optimal, supaya ada permasalahan itu bisa selesai di tingkat guru BPK. Karena saya seperti itu, wali kelas, BPK, kolaborasi selesai, sehingga tidak sampai muncul ke permukaan. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu sambutan yang bisa saya sampaikan. Sekaligus mengingatkan pendengar ya, kalau tadi tolong anak diingatkan supaya tidak melakukan hal-hal yang bersifat anarki, kriminalitas, begadang dan sebagainya. Dan yang kedua, kita tetap harus membina siswa. Jangan kemudian ketika ada peristiwa itu kita terus ketemu masa dibina lain itu lebih masalah ya. Lalu itu kan ada kronologinya kayak. Selama kita kepada SOP, selama kita kepada regulasi yang ada, insya Allah ya tidak masalah. Yang penting sesuai dengan peraturan yang ada. Mau bener kan salah, bener ini bisa salah. Apa sih salah, mesti akan salah. Nah, karena ilmunya Bu M itu kan kalau min kali plus itu bisa min. Min kali plus paham ya, seperti kadang-kadang susah karena kehidupan sosial itu tidak seperti ilmu komputer yang pasti. Nah, maka kita hanya bisa berhati-hati dalam setiap menjalankan tugas-tugas kita. Sekian saya ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya kita akan memasuki acara inti dari pagi hari ini, yaitu pemaparan oleh narasumber sekaligus diskusi dan sesi tanya jawab kepada narasumber kita Bapak Rizky Ruliansa, Sarjana Pendidikan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya izin berdiri untuk sebenarnya membagikan kembali maaf. Beberapa waktu yang lalu saya bersama dengan teman-teman guru BK di Klaten. Sebenarnya kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh guru BK dan konseling di Indonesia, termasuk teman saya yang ada di Timika itu juga melakukan kegiatan diklat 7 jurus BK hebat di tempatnya masing-masing yang sudah ditunjuk. Itu kami mempelajari tentang 7 jurus BK hebat ini yang disampaikan kepada Bapak Ibu guru BK
untuk disampaikan kembali kepada murid, kemudian bapak ibu guru non-BK dan staf karyawan yang ada di sekolah. Artinya 7 jurus yang kami pelajari itu memang diperuntukkan untuk guru BK, non-BK dan yang ada di sekolah. Artinya ini sistem yang bersama-sama dijalankan agar menjadikan sekolah itu aman, nyaman untuk kesehatan murid ya. Sekarang untuk kali ini kita berdoa. Tentu saja judulnya 7 jurus BK hebat. Tapi sebelum lanjut lagi 7 jurus BK hebat itu apa saja? Saya ingin memberikan ini istilahnya propaganda ya, biar Bapak Ibu juga hafal. Menguji. Nah ini adalah lagu tentang 7 jurus BK hebat. Bisa diputar nanti biar bisa, kalau di kamar mandi bisa kita nyanyikan. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat. Dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menakar situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Ya, terima kasih Ibu. Bisa lanjut ke slide berikut. Nah, tadi merupakan AJJ ya, atau lagu yang diperkenalkan ke kami juga terkait dengan 7 jurus BK hebat. Tadi ada kenali potensi, kemudian kelola emosi, lalu tumbuhkan resiliensi dan menjaga konsistensi. Ini 7 jurus ini kemarin kami pelajari. Ini yang berikutnya, jalin koneksi, bangun kolaborasi dan menata situasi. Dari 7 jurus ini yang diberikan kepada siswa atau kepada murid itu ada 5. Nomor 1 sampai 5 itu memang sasarannya kepada murid. Jadi dari kelola potensi, kemudian mengelola emosi, tumbuhkan resiliensi, kemudian jalin koneksi dan jaga konsistensi, itu memang sasarannya kepada murid. Nah, yang 2, bangun kolaborasi dan menata situasi, itu adalah sistem yang ada di sekolah. Ya, jadi itu di sistem yang ada di sekolah. Nah, sebenarnya pada waktu kemarin di diklat itu kami kan ada micro teaching ya, artinya kami mempraktekkan dari beberapa jurus ini kepada sesama rekan guru BK. Itu yang sebenarnya saya praktekkan adalah yang menata situasi. Ya, yang saya praktekkan menata situasi itu dari ancaman,
kemudian kerentanan dan kapasitas. Artinya kita tuh tahu macam-macam apa saja yang akan berdampak pada sekolah, kemudian kapasitas itu potensi apa yang dipunya, kemudian kalau kerentanan itu yang ada di internal sekolah. Nah itu semuanya digabung untuk menjadi sistem manajemen yang baik di sekolah. Itu terkait apa yang saya pilih di mikrotuking. Kemudian ketika sampai di sekolah masing-masing, kami diinstruksikan untuk memilih 2 jurus yang akan diberikan kepada siswa. Jadi tidak semuanya 7-7-nya kami berikan kepada murid ya, tapi hanya 2 saja yang kita pilih, yang kami pilih untuk diberikan kepada murid. Gitu. Mau lanjut dulu sih. Nah ini kenali potensi. Ini sebenarnya banyak yang dipraktekkan oleh Bapak Ibu guru BK di Klaten, yaitu membantu murid itu dapat mengenali minat dan bakat. Kalau Bapak Ibu guru menghendaki untuk melakukannya juga bisa sebenarnya. Kalau kami itu memakai website Aku Pintar, Bapak Ibu guru juga bisa sebenarnya untuk mengakses website Aku Pintar. Itu nanti Bapak Ibu bisa melihat gaya belajar setiap anak, setiap individu itu seperti apa, kemudian kemampuan setiap individunya di kelas itu seperti apa. Nah itu bisa dilihat di website Aku Pintar. Itu Bapak Ibu juga bisa mengaksesnya di situ. Karena kebetulan saya tidak memilih jurus ini. Kalau misalnya Bapak Ibu berkenan, nanti bisa kami berikan materi tentang kenali potensi yang kita menggunakan website Aku Pintar. Ini selanjutnya. Nah yang sebelumnya, nah ini yang saya praktekkan ke murid SMK bisa ditunjuk, yaitu kelola emosi melalui pendekatan sosial emosional learning, SEL, kita lebih sering menyebutnya itu SEL. Jadi kita membuat paham murid bagaimana mengelola potensi, mengenali dirinya sendiri terlebih dahulu. Oh ternyata saya kalau sedih seperti ini, saya kalau marah itu apa yang saya lakukan. Nah itu ternyata penting ketika kita mengenali diri sendiri terlebih dahulu. Baru setelah itu kita menunjukkan empati kepada orang lain. Ada kalau kita tidak mengenali, saya itu tipe orang itu yang sedih, kalau sedih seperti ini, kalau marah seperti ini, akhirnya untuk berempati kepada orang lain itu jadi sulit. Makanya kalau Bapak Ibu guru BK itu di semester awal itu disuruh untuk menerima dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum melakukan konseling kepada konselingnya atau murid-murid. Jadi sebelum menerima kondisi murid yang seutuhnya yang sebenarnya, itu diinstruksikan untuk menerima dirinya sendiri. Kenapa kok ini kelola emosi itu penting? Nah, ini juga sharing juga. Saya tuh di sini dari 2017 masuk ke sini pertama kali, itu langsung beberapa pekan setelahnya ditantang berkelahi sama salah satu murid di sini. Itu kebetulan kelas 12 sampai 1 ya. Yang diwali ini memang dari Daryanto. Ada itu Pak. Itu pertama kali saya masuk sini seminggu, kalau nggak salah seminggu, saya langsung ngadu ke ibu. Saya sepertinya nggak kuat di sekolah. Biasanya bisa lucu. Orang menantang aku. Nah itu ternyata sampai 8 tahun ya, 8 tahun itu ternyata kemarin beberapa waktu yang lalu sebelum Porgur itu terjadi lagi ditantang oleh murid karena ketahuan membawa rokok ke sekolah. Untungnya tidak viral sampai masalah di lurah. Itu pada waktu kegiatan Porgur kemarin juga ditantang murid juga sama gitu, karena yang bersangkutan membawa rokok ke sekolah. Itu kebetulan waktu itu ada saksinya banyak yang melihat di depan, di halaman depan. Ternyata memang mengelola emosi, walaupun emosi tidak hanya marah gitu. Artinya kalau dia kecewa, ternyata pelampiasannya itu bisa sedemikian rupa, barcode dan lain sebagainya seperti itu. Ternyata ini penting untuk membantu anak-anak kita untuk dapat mengelola emosi secara baik, menyalurkannya dengan tepat, itu ternyata penting. Nah, untuk mengenali diri anak-anak itu sendiri ketika dia marah itu seperti apa, bagaimana teman bereaksi ketika temannya marah,
atau respon yang harus diberikan kepada temannya ketika temannya itu marah, nah itu ternyata perlu disampaikan kepada anak. Apalagi era saat ini ya, anak-anak itu lebih menggebu-gebu, baik itu amarahnya, sedihnya, bahkan kadang menguasai kebahagiaannya sendiri aja kadang tidak bisa. Ya nantinya berlebihan. Makanya saya memilih jurus yang pertama itu yang saya praktikkan di sini adalah mengelola emosi. Nanti detailnya bagaimana nanti di belakang ada foto dan lain sebagainya. Oh, bisa dilanjut dulu. Nah ini yang ketiga adalah tumbuhkan resiliensi. Ini juga yang saya pilih untuk saya praktekkan di kelas. Kalau yang tadi kelola emosi itu di kelas 12 di KV 2. Itu kenapa saya memilih kelas 12? Karena ternyata mengambil keputusan ketika emosi dan ketika emosi sangat penting juga. Apalagi hubungannya dengan karir. Ternyata mengambil ketika anak ini ada masalah di rumah, kemudian di sekolah harus dituntut untuk segera menentukan karirnya, ya kadang keputusannya itu bisa salah. Nah, kenapa tadi akhirnya saya praktekkan di kelas 12. Nah, untuk menumbuhkan resiliensi ini, saya praktekkan di kelas 10 kimia industri 1. Nah, tumbuhkan resiliensi itu kalau Bapak Ibu dulu tahu mungkin daya lenting ya. Daya lenting itu daya juang. Daya juang artinya setelah menerima masalah, setelah menerima tekanan itu anak ini bisa bangkit kembali. Tidak hanya bangkit tapi berubah lebih baik lagi. Nah itu yang perlu disampaikan kepada anak-anak. Tidak hanya disampaikan tapi juga dipraktikkan. Ternyata memiliki daya juang untuk bangkit lagi setelah memiliki permasalahan itu tidak semudah. Nah ini nanti tumbuhkan resiliensi nanti identik dengan apa nanti akan saya sampaikan lagi. Kemudian lanjut, yang berikutnya jaga konsistensi. Nah ini membantu murid ya Bapak Ibu, membantu murid untuk bisa menjalankan kegiatan yang positif secara konsisten. Artinya apa yang dilakukan oleh murid itu bisa dilakukan secara konsisten, yang progresif, yang positif. Lanjut Bu. Ya, kemudian jalin koneksi. Nah ini membangun komunikasi yang efektif kepada murid. Jadi murid itu bisa membangun koneksi yang baik kepada para guru, kemudian kepada warga sekolah dan orang tua. Nah itu terkait dengan jalin koneksi. Artinya kita juga memberikan contoh kepada anak-anak, kepada murid bahwa ternyata koneksinya Bapak Ibu guru juga jalan dengan murid juga. Terutama pada waktu penanganan masalah. Kalau di BK, artinya ketika nanti ada penanganan masalah, bisa melalui dulu, kemudian ke BK, nanti proses kolaborasi. Nah, kalau dirasa kurang ke orang tua, nah, setelah itu kalau dirasa kurang ke wakil kepala sekolah bidang kesiswaan baru nanti kepada kepala sekolah. Nah itu menjalin koneksi. Nah, saya rasa bahwa itu sudah paham ya bahwa menjalin koneksi. Selanjutnya Bu. Nah yang 6 dan 7 adalah sistem ya Bapak Ibu ya. Nah, ini melibatkan sistem artinya guru, orang tua, kemudian pihak sekolah ini bersama-sama untuk membangun kolaborasi yang baik dalam mendampingi perkembangan murid. Kadang kita tuh sering menjumpai tingkatan koordinasinya atau kolaborasinya tuh putus. Setelah itu ya sudah, akhirnya ya dilupakan begitu saja. Bukan karena selesai, tapi karena ya terlupa gitu aja. Misalnya kita ada permasalahan tentang BKK misalnya, atau permasalahan tentang penanganan kedisiplinan anak misalnya. Nanti pada waktu rapat menghubung-hubung, artinya kita punya solusi ini, tapi ternyata pada waktu selesai rapat terhenti di sini. Jadi tidak
secara kolaborasi kita tidak sampai pada waktu pelaksanaan solusi yang sudah kita sampaikan. Nah itu membangun kolaborasi. Selanjutnya yang terakhir sebelumnya yang terakhir adalah menata situasi. Ini tadi yang seperti yang saya sampaikan. Ini kita melihat bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan kondusif agar murid itu dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah ini memang didasarkan pada 3 tadi, yaitu ancaman, kemudian kerentanan, dan yang terakhir adalah kapasitas. Kita melihat ancaman dari eksternal, dari luar. Biasanya kalau dicontohkan di sini ya berarti dari luar itu ya sekolah lain, biasanya membuat kita kadang sering harus menjemput anak-anak ke polsek itu gara-gara tawuran dan lain sebagainya. Pak Zulfikar dari atas dan apa yang itu yang faktor eksternal. Kemudian yang kedua itu kerentanan, itu dari faktor internalnya, mungkin sosialisasi tentang peraturan belum maksimal. Akhirnya anak-anak tidak melaksanakan aturan dengan tertib. Nah itu dari faktor internalnya dari sekolah. Kemudian kapasitas adalah potensi yang kita punya itu di sekolah SMK bisa terwujud misalnya sebenarnya apa itu yang bisa kita jadikan untuk membuat lingkungan belajar di SMK itu menjadi semakin baik. Nah selanjutnya Bu, nah ini adalah yang saya laksanakan itu di job learning-nya itu mengelola emosi. Kami menyampaikan dengan konsep ARKA, artinya aktivitas, lalu refleksi, konsep, dan yang terakhir adalah aplikasi. Jadi anak-anak nanti pada waktu on job learning ini berjalan menggunakan 4 konsep ini yang sudah kita rancang, yang sudah kita laksanakan kemarin pada waktu di lab di BPK. Lanjut, ini saya hanya menyampaikan kegiatan selama kemarin on job learning-nya. Ini mengenai emosi murid. Jadi pada waktu sesi ini murid itu saya instruksikan untuk maju ke depan, emosi yang dirasakan hari itu apa, kemudian menampilkan sesuai dengan emosi yang dirasakan. Itu di gambar juga ada. Lanjut Bu. Nah ini pada waktu aplikasi pengaplikasian praktek peta emosi ya dari SEL, Social Emotional Learning. Nah Pak Awang itu apa artinya? Pak Awang itu nanti ada video, ada contoh videonya yang bisa saksikan. Pak Awang itu artinya bisa mengendalikan. Jadi kalau dia marah kita bisa mengendalikan teman kita yang marah itu termasuk atau pada waktu kita marah kita bisa mengendalikan diri dengan baik. Itu kita termasuk dalam peta emosi yang Pak Awang. Kemudian bunglon itu artinya dia merasa ya, terlalu merasa sekali, sedihnya dirasakan dengan berlebihan, marahnya disampaikan dengan berlebihan. Nah itu bunglon, dia berubah-ubah sesuai dengan kondisi apa yang dirasakannya tapi secara berlebihan. Kemudian yang terakhir ada dinosaurus. Ya namanya dinosaurus ketika dia mengalami permasalahan yang membuatnya emosinya muncul, marah ya langsung lampiaskan. Sedih ya langsung tiba-tiba. Nanti di kelas di sekolah kita ada tuh yang anak yang tiba-tiba nangis di kelas teriak-teriak. Ada ya, itu ada juga itu kebetulan yang pembimbing juga saya. Itu ada itu di kelasnya. Ya berarti kita harus sadar ternyata di SMK muncul masalahnya banyak ya. Itu next book. Nah ini ada contoh video Ibu, ini mungkin Bapak Ibu juga pernah menyaksikan gitu. Nah itu cara masuk liputan 6 ini sebenarnya video lama ya,
lumayan lama. Jadi kenapa kok kita perlu mengelola emosi? Ternyata Bapak Ibu guru juga perlu mengelola emosi. Kalau anak atau anak didiknya atau muridnya sedang atau dia berada dalam fase dinosaurus, ternyata kita juga jangan sampai memasuki fase dinosaurus. Yang terjadi ya seperti itu tadi. Akhirnya terus sepertinya kalau dari kata-kata bapak gurunya tadi kan tidak begitu pantas menyampaikan kalau pantas tidak punya bapak. Sebenarnya kata-kata yang kalau ke murid ya pasti akan sakit hati. Akhirnya responnya murid juga sama seperti itu. Ya, emosi akhirnya nggak ada solusi yang dicapai kalau seperti itu. Mungkin itu ya saya lakukan pada waktu 2017 dulu sebelum mendapatkan materi. Jadi saya ya akhirnya nantang, terus akhirnya nggak tahan ya, terus bilang ke ibu itu tadi. Pak Zul kan tahu ibu saya sebenarnya. Kalau soal marah kan sebenarnya lebih menguasai ibu. Selanjutnya Bu. Nah ini beberapa emosi yang pawang loh ini. Nah di video itu kan ada kakaknya, itu kakak beradik. Jadi adiknya itu marah, kemudian kakaknya itu menenangkan, suruh tarik nafas, terus dihembuskan lagi, tarik nafas, dihembuskan lagi. Nah, akhirnya adiknya tenang nanti dari udah akhirnya adiknya tenang. Nah itu secara tidak sengaja direkam oleh ibunya yang kebetulan juga ada di sini. Nah ini beberapa contoh tadi tentang emosi baik yang dinosaurus ataupun yang pawang. Artinya ternyata kita dalam menghadapi murid perlu menjadi paham. Walaupun kadang ya kita mengetahui bahwa murid-murid kita itu kan memang agak mengesalkan kalau ada beberapa yang diajak ngobrol ya malah nantang gurunya atau membuat kita emosi. Kebetulan kita ya ada permasalahan dari rumah misalnya, atau ada beberapa hal yang membuat kita bad mood misalnya, you kalah misalnya. Nah ini kan ada terus tiba-tiba murid di sekolah ngeyel dan sebagainya. Nah, ternyata kita perlu mengelola emosi dengan lebih baik. Itu Bu, lanjut. Nah yang berikutnya adalah penumbuhan resiliensi. Di buku nggak ada, dari sana juga nggak ada saya. Ya mungkin lain kali dari bisa carikan. Nah ini yang berikutnya adalah ada jobnya yang kedua, yaitu menumbuhkan resiliensi. Itu saya sampaikan kepada kelas 10 karena saya pikir memiliki daya juang untuk bangkit kembali itu ternyata diperlukan dari kelas 10. Karena banyak sekali kalau kami di BK itu kan ada asesmen di awal, artinya kita mengetahui beberapa peserta didik dari awal. Ternyata di kelas 10 itu sudah banyak masalah dari rumah, masalah dengan bapak atau ibunya, atau di kelas yang saya aku kebetulan ada yang bapaknya sudah tidak ada, artinya ibunya itu ojek, jadi gojek. Jadi setiap dari pagi itu ojek sampai sore itu ada dan ternyata anaknya juga agak bermasalah akhir-akhir ini karena sering tidak masuk, kemudian nggak sering ya, tapi beberapa kali tidak masuk dan kemudian keluar sekolah tanpa izin. Nah, itu ternyata hal seperti ini sudah terjadi. Jadi ini saya berikan kepada kelas 10 yang saya rasa ternyata memiliki daya juang itu perlu ditumbuhkan sejak dini. Walaupun tentu saja itu lebih efektif ketika kita menyampaikannya di SMP. Jadi ketika SMK, SMA, SMK itu sudah lebih matang. Nah ini yang saya sampaikan seperti yang tadi saya singgung, kita menggunakan konsep AKAM, ada aktivitas di awal itu menyusun menara menggunakan kartu
itu nanti untuk agar anak-anak mengetahui sebelum masuk resiliensi ternyata menggunakan menara, fondasi, kemudian nanti ada angin yang meniup agar masuk ke dalam materi. Kemudian lanjut di nah ini foto-foto kegiatannya sebenarnya ada videonya ya Bapak Ibu, tapi kan saya tidak mungkin menyampaikan video selama 50 menit, sekitar 50 menit itu di YouTube ada. Ya sebenarnya saya tidak mengajak nonton ya, tapi kalau mau nonton tidak apa-apa. Itu ada full tanpa edit ya, editnya hanya di awal saja, di bumpernya saja. Selebihnya itu layanan BK tentang tema yang ada di sini full. Jadi nanti dari aktivitas, kemudian refleksi, ketika anak-anak setelah melakukan aktivitas itu ada refleksinya, lalu konsep yaitu materi dari setiap temanya, dan yang terakhir adalah aplikasi. Maju dulu. Nah, resiliensi ya, maaf, resiliensi itu sangat identik dengan grow mindset atau pemikiran bertumbuh. Dan lawannya adalah fixed mindset. Betul ya Pak Daryo? Fixed mindset. Artinya orang-orang yang memiliki growth mindset itu ketika menghadapi kesuksesan, dia meyakini bahwa kita memang bisa sukses dengan usaha. Tapi kalau ada orang-orang yang dengan fixed mindset ternyata menghadapi kesuksesan itu ya sepertinya kita butuh bakat. Saya nggak ada di bakatnya di situ. Saya nggak mau jadi pembina upacara. Saya nggak punya bakat di situ, misalnya seperti itu. Itu orang-orang dengan fixed mindset. Growth mindset ya ternyata dengan berusaha kita bisa. Lalu ketika menghadapi kesulitan, orang-orang dengan individu dengan growth mindset itu menanggapinya dengan saya memang belum bisa, berarti saya perlu berusaha. Tapi kalau yang growth mindset ya saya memang nggak bisa, udah bisa, nggak ada usaha, nggak ada keinginan untuk menjadi bisa, keinginan untuk belajar. Gitu. Nah kemudian ketika ada masalah, nah ini kalau individu yang mindset, mengapa masalah itu terjadi pada saya? Artinya dia menanyakan diri sendiri. Kenapa ujian ini hanya terjadi pada saya atau enggak? Yang lain. Tapi kalau yang individu yang mempunyai growth mindset, ya, dia akan memikirkan solusi. Solusi apa yang bisa saya gunakan menghadapi permasalahan? Nah itu ciri-ciri orang yang atau individu yang memiliki growth mindset. Nah ini sama, anak-anak juga ternyata banyak yang masih menggunakan fixed mindsetnya ya. Ketika matematika nggak bisa misalnya, atau bahasa Inggris nggak bisa, dikira nanti kampungan lewat dari orang masih makan kangkung dan lewat belajar bahasa Inggris. Jadi saya kalau anak-anak dengan pemikiran fixed mindset biasanya nggak mau belajar lagi. Tapi kalau dia punya pemikiran yang bertumbuh, dia akan belajar, dia akan berusaha supaya menjadi bisa. Itu yang perlu kita. Nah, nanti ada aplikasinya gimana Pak untuk dapat memiliki growth mindset. Nah, kalau di sini nanti anak-anak kita latih. Jadi ada kasus, studi kasus ya. Nanti anak-anak akan memecahkan atau menanggapi kasus tersebut dengan pemikiran growth mindset. Gitu. Tentu saja yang namanya bimbingan dan konseling itu kan layanannya kami berikan secara klasikal. Nanti ketika dalam klasikal itu dirasa kurang, ya berarti kita perlu layanan tambahan yaitu bimbingan individu atau konseling individu. Jadi layanannya itu tidak hanya berhenti ketika klasikal saja. Nanti pada waktu klasikal kita tahu nih hasilnya, ada evaluasi proses, ada evaluasi hasil. Ternyata setelah diberikan layanan ini di kelas tersebut, ternyata ada beberapa yang belum memahami growth mindset misalnya. Nah itu nanti akan kita kumpulkan. Kalau yang memahami itu ada 10 misalnya, nah itu nanti akan jadi bimbingan kelompok. Nah itu nanti akan kita kumpulkan, kemudian akan kita berikan bimbingan terkait dengan growth mindset seperti yang kita bahas. Kalau yang tidak memahami atau skornya dalam
atau lembar kerja murid itu yang taruh enggak hanya satu, ya berarti kita berikan bimbingan individu atau konseling individu. Atau nanti masalahnya itu sampai dengan tahap bimbingan atau sampai dengan konseling. Nah, dalam kasus ini gimana cara menggunakan manajer? Dengan studi kasus, membiasakannya dengan studi kasus. Artinya anak dalam menghadapi kalau ada permasalahan, dia memperlakukan dirinya sendiri bagaimana, memperlakukan orang lain bagaimana. Begitu Bu Pri. Terima kasih pertanyaannya, cakep. Lanjut. Nah ini hasil anak-anak hasil memang saya sengaja dulu biar tidak kelihatan. Soalnya ada kata-kata yang ya agak ya privasi betul. Gitu ini ketika anak-anak kita aplikasikan dalam bagaimana cara menumbuhkan growth mindset dalam resiliensi. Ini anak-anak praktek. Jadi dengan konsep kata tadi sesuai ya, artinya dari awal ada aktivitas terlebih dahulu, aktivitas awal untuk sebelum mengenalkan kepada materi, kemudian refleksi, kemudian konsep materinya, lalu yang terakhir aplikasi. Itu selalu kami sampaikan ke anak-anak agar nanti tidak hanya mendengarkan saja, tapi juga mempraktekkan. Begitu. Sepertinya sudah. Lanjut dulu. Ya sudah. Mungkin itu Bapak Ibu yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu terkait dengan beberapa waktu lalu kami melaksanakan diklat bimbingan dan konseling khususnya tentang 7 jurus BK hebat. Saya sendiri berharap bahwa 7 jurus BK hebat ini bisa dilaksanakan dengan baik dan diaplikasikan dengan efektif di sekolah saya, khususnya SMK bisa diucap. Jadi ketika membangun sistemnya bagus, berjalan dengan baik. Ketika kolaborasi, semuanya berjalan sesuai dengan tupoksinya masing-masing, tidak saling tumpang tindih, tidak saling mendahului. Dan ketika berhadapan dengan murid, ya kita juga bisa membuka potensi. Artinya kenapa kok di nomor 1 ternyata potensi itu adalah fokus kita pada murid seperti yang disampaikan tadi. Ini tugasnya yang pertama adalah mengenali potensi murid lebih awal, lebih baik. Makanya tadi kalau Bapak Ibu ingin mencoba diaktifkan itu sebenarnya sangat mudah. Lewat HP pun bisa. Itu bisa melihat gaya belajarnya, bisa melihat kemampuan akademiknya, itu bisa disampaikan. Dan kelola emosi resiliensi tadi harapannya bisa, khususnya saya bisa saya sampaikan kepada anak atau konselor murid saya yang saya mampu, khususnya kemudian nanti Bapak Ibu guru kita juga yang lainnya juga menyampaikan kepada konselingnya masing-masing, sehingga nanti bisa berjalan dengan sesuai dengan 7 jurus BK. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada Bapak Ibu guru yang mau menanggapi, bertanya, itu bisa saya jawab ke pengetahuan saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Bila ada kebeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikan aplaus sekali lagi Bapak Ibu. Ya. Sungguh luar biasa pemaparannya Pak Rizky, materi dengan berbagi praktik 7 jurus BK. Ya. Mungkin ini tidak hanya dilakukan oleh guru BK saja ya, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu guru juga bisa untuk menggunakan dalam KBM untuk 7 jurus BK ini. Salah satunya adalah bagaimana cara mengendalikan emosi peserta didik kita, kemudian juga membangun sebuah komunikasi yang baik di dalam proses pembelajaran di kelas. Dan juga perlu diketahui guru BK perlu adanya sebuah kolaborasi antara Bapak Ibu guru, mata pelajaran, kemudian juga orang tua dan orang-orang yang mungkin bisa untuk kita perlukan untuk membantu dalam penyelesaian siswa.
selanjutnya adalah langsung dia ada sesi tanya jawab ya Pak. Ya, untuk diskusi, monggo Bapak Ibu mungkin ini mumpung ada dari Pak Rizky, ini adalah materi oleh-oleh Bapak Ibu guru di bulan yang lalu Pak Rizky mengikuti diklat seluruhnya ya Pak, sudah beda tingkat SMA dan SMK itu. Monggo, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asromul Rizky Amanda dari Guru Produktif Pertanian, dan juga di sini peran saya sebagai wali kelas ini. Ada dua pertanyaan Pak Rizky. Yang pertama, kita sebagai wali kelas adalah perangsang utama untuk kesemangatan siswa. Sedangkan yang selalu saya pertanyakan ke anak adalah satu, dari Anda hidup sudahkah punya cita-cita? Karena cita-cita itu adalah bagaimana anak bisa berjuang atas pendidikannya. Kalau dia sekolah karena punya cita-cita, dia bisa berjuang. Nah, pertanyaan saya, bagaimana peran kita sebagai guru dan wali ini bisa menguatkan bahwa anak harus punya cita-cita. Itu yang pertama, yaitu memiliki daya juang untuk belajar. Nah, yang kedua adalah bagaimana cara simpelnya untuk kita sebagai wali kelas bisa memberikan rangsangan kepada siswa kita untuk bisa dekat kepada orang tua. Karena secara jujur 35 siswa saya adalah anak-anak yang kekurangan perhatian kepada orang tuanya, baik dari ibu sendiri maupun dari ayah. Nah, dan ada yang memang malah belum pernah ketemu ayahnya dari bayi. Nah, sehingga bagaimana bisa memberikan rangsangan bahwa komunikasi dengan orang tua itu juga penting dan juga untuk menjadi kestabilan emosional mereka. Jadi pertanyaan kedua, yang pertama adalah bagaimana meningkatkan daya juang dari cita-cita. Yang kedua adalah bagaimana cara simpel kita untuk merangsang koneksi siswa dengan orang tua. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, paparan dari Pak Rizky Rudiansyah. Rizky-nya saya ada dua ya, Rizky-nya satu, Rizky tiga. Kadang-kadang agak bingung ya, kadang-kadang sempat salah kirim. Nah, saya bukan UBB lah ya, ya, jadi ya terima kasih atas presentasinya. Coba kita beri plus lagi presentasi. Ya, ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Saya hanya mengomentari apa yang saya evaluasi dan terkait dengan kita mahasiswa. Saya juga pernah bisa jadi guru pertama kali dulu, usia saya baru 23 tahun, karena belum lulus sudah ngajar. Kita nggak tahu, bukan ada ini lah. Artinya ya itulah, artinya kita belum sampai pada posisi apa tadi namanya, dinosaurus belum pulang sama lawan, kita masih pada dinosaurus. Ya, jadi itu adalah ya karena mungkin dia pesaing Pak. Yang mungkin itu bisa jadi mereka anggap dia pesaing, yang pesaing dia. Mungkin misalkan pas ngajar ya dekat dengan siswa putri gitu ya. Nah, padahal dia ditembak oleh siswa itu gitu lah. Oh, jauh semua. Ya, jadi juga ada pesaing karena umurnya hampir sama. Ya itulah ya tadi dari tiga posisi tadi ya. Bagaimana cara melatihnya? Ada tak cara supaya kita bisa meskipun masih muda bisa pada posisi paham. Karena biasanya kalau usia-usia itu setelah lulus
saat itu dinosaurus Pak. Bagaimana cara melatih supaya kita berada pada posisi bawah? Karena apa? Karena dengan sekarang kebijakan pemerintah terkait dengan guru wali ini kan sebenarnya adalah sebuah antisipasi ketika di sekolah itu tidak ada guru. Di SD kan tidak ada guru. Yang ada guru itu hanya SMP, SMA, SMK. Di SD kan hanya ada guru kelas, guru mata guru kelas ya. Tidak ada guru wali. Tidak ada guru, maka kenapa ada muncul guru wali itu seperti itu? Tapi kan tidak semuanya menguasai masalah psikologi. Maka ada namanya guru wali. Nah, ini kemudian disamaratakan SMK ya guru wali. Padahal sebenarnya tidak pas juga karena sudah begitu. Bagaimana supaya kita bisa menjadi pahlawan meskipun usia kita mungkin masih relatif muda. Yang kedua, terkait dengan pembelajaran mendalam dengan 7 jurus ini tadi, ada sebuah format ataupun sebuah pendekatan supaya 8 dimensi profil lulusan yang sekarang sedang digalak oleh pemerintah ini bisa diakomodir 7 jurus guru ibadah. Guru ibadah. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin langsung menanggapi ya Pak. Sebenarnya kalau dikatakan narasumber ya narasumber banget ya. Seolah-olah kok ya, kalau narasumber saya lebih tahu. Kadang memang ternyata Bapak Ibu guru pengalaman sudah lebih baik daripada saya. Tapi izinkan saya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari Pak Asrofi dan Pak Warren tadi. Yang pertama dari Pak Asrofi dulu kaitannya dengan bagaimana memunculkan cita-cita dari anak semenjak kelas 10 kebetulan Pak Asrofi wali kelas 10 ya? Oh 11 lah sekarang, kelas 10. Nah, kalau dari kami, kalau kaitannya dengan dunia dan konseling, itu sebenarnya ada layanan karir ya, artinya memang ada bidang karir sendiri kaitannya dengan layanan siswa. Jadi memang di bidang karir ini kami memberikan layanan agar siswa ini mengetahui sejak lebih awal bagaimana menumbuhkan kesadarannya terhadap karirnya. Banyak sekali siswa itu yang masuk sini tuh yang penting masuk negeri dulu, nggak tahu jurusannya itu mempelajari tentang apa, ada yang belum tahu. Kadang dia ditanya di kafe itu kepanjangannya apa loh, kadang dia nggak tahu di kafe. Yang penting masuk negeri terlebih dulu. Nah, salah satunya, walaupun ini nggak masuk dari sini di juga hebat ya, tapi salah satunya itu adalah mengawali pendataan awal. Artinya kami ada deteksi awal terlebih dahulu bahwa anak-anak ini sebenarnya sudah memantapkan karirnya atau belum ketika masuk sini. Dan itu dimulai dari kelas 10 itu sudah kita berikan semacam link yang akan mereka isi, dan itu nanti kaitannya dengan karir mereka. Ya, dari awal itu masuk sini mau ngapain, masuk ke pertanian sedang apa, mau kemana, setelah lulus mau bagaimana. Kelas 10 itu yang dicapai apa? Kelas 11 nanti ketika kelas 11 dari di raih apa? Misalnya PKL di perusahaan yang benefit misalnya. Kemudian lanjut ke kelas 3. Tapi itu kita mulai dari kelas 10 terlebih dahulu. Dan itu saja seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa yang namanya layanan BK itu tidak bisa berdiri sendiri. Artinya ketika ada layanan klasikal itu ternyata tetap butuh bimbingan kelompok, konseling kelompok ataupun konseling individu dan bimbingan individu. Jadi ketika anak-anak ini dari awal memang terdeteksi memang hal karirnya atau bidang karirnya itu enggak, ya dari awal sudah kita lakukan bimbingan terlebih dahulu. Karena sifatnya anak itu belum tahu, berarti namanya bimbingan.
Ketika anak ini sudah tahu tapi tidak bisa atau tidak tahu caranya melangkah, berarti itu konseling. Itu tadi Pak Asrul. Jadi ketika anak ini merasa kok saya tuh masuk sini ya nggak tahu cita-citanya mau jadi apa, sepertinya yang pertama kita perlu kebutuhan anaknya. Kalau sudah perlu berarti kalau sudah tahu berarti kita perlu memberikan konseling. Kok misalnya tentang karir, kok misalnya tentang jurusan yang lebih spesifik, misalnya pertanyaan, ternyata pertanyaan besok bisa kok kamu misalnya kuliah atau lanjut studi misalnya ke PK atau ke lembaga kursus lain, atau kalau mau milih kerja ternyata kerjanya ada di perusahaan ini, perusahaan A, perusahaan B, itu berbeda seperti itu ternyata lebih baik. Makanya dari kelas 10 kalau bisa itu sudah dilaksanakan. Kalau dari bimbingan dan konseling itu sudah kami laksanakan dari kelas 10. Kami punya datanya, itu sudah kemarin sudah saya share di grup atau di Bapak Ibu Kapro. Seharusnya Bapak Ibu Kapro juga sudah tahu. Jadi misalnya ada anak yang pilihan karirnya bekerja ini, nanti treatmentnya seperti apa, pilihannya wirausaha, treatmentnya seperti apa, kemudian pilihannya lanjut studi itu treatmentnya seperti apa. Itu sudah kita pilih di pemilihan karir dari kelas ini. Tapi tetap yang namanya individu kan mesti ada bingungnya, ada nggak konsistennya, makanya tetap harus ada yang namanya pendampingan individu atau bimbingan individu. Kalau di kami namanya konseling individu. Itu perlu tetap sepertinya perlu itu. Kalau Pak Ibu sebagai wali kelas sepertinya ngajak ngobrol anak yang di atau perwaliannya itu penting. Tidak hanya berkelompok tapi secara individu. Itu mungkin sedikit dari saya Pak Asrul, semoga mencerahkan kaitannya dengan karir itu tadi. Kemudian yang kedua adalah kedekatan dengan orang tua. Sebenarnya kalau seperti yang tadi yang disampaikan, kalau orang tuanya sudah tidak bertemu dari dia lahir, berarti sepertinya solusinya jangan ya sudah tidak perlu dicari. Dulu tuh ada anak ya sudah tidak ketemu dengan orang ayahnya, khususnya ayahnya. Katanya tuh ayahnya itu meninggalkannya dari kecil. Terus pada waktu kosmetik itu izin ke saya untuk mau ke Jakarta. Katanya dia itu tahu ayahnya sedang di Jakarta. Terus mau, ya tak tanya, terus kalau kamu mau saya kumpuli Pak, karena tidak merawat saya dan tidak memperdulikan ibu saya. Ibunya tukang jahit di rumah. Berarti kan kalau seperti itu sepertinya itu lebih bijak kalau kita merawat anaknya aja. Oh ternyata ini anaknya perlu diberikan konseling, perlu diberikan perhatian. Kalau dia semakin kita biarkan emosinya meluap-luap kepada ayahnya, ya dicari terus ya. Kalau ayahnya ternyata sudah tidak mau menghidupi anak tersebut. Ternyata kabar terakhir itu dia itu cerita saya lagi setelah lulus kerja di Samilaris di bagian dia kosmetik itu. Ya, Samilaris banyak kayaknya ada kosmetik. Nah, dia kerja di situ. Sekarang bisa menghidupi ibunya hanya sekali beberapa kali lah jahitnya itu karena pesanan-pesanan yang beliaunya mau. Ternyata manfaatkan anak ini lebih penting dari pada untuk menanggapi rasa dendamnya, menanggapi emosinya. Karena kalau kita terus-terusan menanggapi emosinya anak itu ternyata tidak baik juga untuk anaknya sendiri. Kita perlu fokus ke hal-hal yang lebih bisa dikembangkan. Ya seperti dulu yang anak yang jenengan Maulid ini yang di Wonosari itu kan, ya sampai berlarut-larut itu. Oh bukan di Maulid ini Pak Asrul, di Maulid di Tuning ya. Tapi kebetulan Pak Asrul yang di
cecar ya gitu. Jadi ternyata selama kita tidak meladeni emosinya kan akhirnya kan iya sama kita ketika anak itu melampiaskan emosinya, kita tidak menjadi dinosaurus itu tadi, tapi tetap menjadi pawang. Kita berikan respon terbaik dari kita agar anak ini tidak semakin meluap emosi. Kalau kedekatan dengan orang tua itu harus dilatih. Kadang kita sendiri termasuk saya itu kalau harus cerita dengan bapak ibu itu termasuk yang baru bisa saya laksanakan ketika saya kuliah di BK. Iya, saya cerita sama ibu atau sama bapak itu baru bisa saya laksanakan ketika saya kuliah di BK ya, menerima materi di BK, praktek konseling, praktek baru bisa dekat sama bapak ibu, bisa ngobrol, bisa diskusi itu ya ketika saya kuliah. Tapi sebelum itu iya tidak bisa karena memang tidak dekat, karena orang tidak dekat dan didikan orang tua kita kan memang ekstrem ya dulu ya. Jadi didikan terus jadi sebenarnya harus dekat dengan bapak ibu itu kalau dulu sulit. Nah kalau ya sekarang ini sama saya juga mempraktekannya ke anak. Kalau melibatkan atau ketika anak ini mengambil keputusan, orang tua harus tahu, orang tua harus cerita dengan orang tua. Kalau kelas 3 yang saya ampu ini misalnya anak-anak ini mau bimbingan kemudian bingung, Pak saya bingung mau milih lanjut studi atau lanjut bekerja atau wirausaha di rumah, lanjutkan pekerjaan atau usaha orang tua. Nah, kita harus menyampaikan ke anak bahwa ternyata melibatkan orang tua itu harus ngobrol dengan orang tua. Pak Bu, kalau saya itu lanjut studi kuliah atau perguruan tinggi bagaimana gitu? Nah, kita tuh responnya bapak ibu. Nah, kamu gimana? Ada yang cerita itu yang langsung dimarahi, kuliah kan dulu dan lain sebagainya. Tapi ternyata kan bapak bilang atau bapak ibu menyampaikan seperti itu karena belum tahu ternyata ada yang kuliah kan. Oh ternyata ada beasiswa yang lain yang bisa dikejar. Ada program dari pemerintah yang bisa diusahakan dari rumah gitu. Ternyata kan bapak ibu belum tahu. Kadang karena mungkin praktek atau lain sebagainya, tahunya ketika kuliah itu ya mahal. Ketika masuk LPK itu ya nggak bisa dicicil, ternyata ya bisa dicicil. Ketika kerja itu ternyata kerja di luar kota itu ya nggak masalah. Karena ini sering terjadi sama murid-murid kita ya, ketika kerjanya di luar kota asal mengambil keputusan nggak bilang dengan orang tua dulu keterima, terus tidak diperbolehkan dengan orang tua karena harus keluar. Nah ini seperti ini yang perlu kita latih ke anak. Karena anak itu tanpa praktek atau hanya teori, orang itu harusnya ngobrol sama orang tua, jangan cuma dibentuk sendiri. Cuma seperti itu ternyata nggak bisa. Nah itu harus kita latih. Oh, kamu besok itu juga ketemu orang tua, ngobrol sama orang tua. Terus besoknya kita sudah janjian. Kalau di BK itu namanya konseling lanjut pertemuan kedua. Artinya gimana kemarin hasil mobil dan bapak itu? Atau coba lihat fotonya gimana? Atau mungkin udah rekaman suaranya ngobrol dengan bapak ibu kemarin gimana? Oh ya diperlihatkan. Berarti anak ini udah belajar atau mencoba ngobrol dengan orang tua. Itu kan nggak mudah gitu. Awalnya nggak dekat, tiba-tiba suruh ngobrol langsung ya susah juga. Tapi itu perlu kita lakukan. Awalnya mungkin cerita, Pak saya mau kerja atau Pak saya mau kuliah gimana ya Pak? Oh iya, tanggapannya Bapak gimana? Setelah itu ya nggak usah terlalu di judgement dulu. Mungkin itu Pak Sofi. Saya agak cepat ya sudah digini sama yang kita video. Kalau Pak kalau yang menunjukkan bagaimana cara menjadi pawang tadi ya Pak. Kalau kami di klan itu memang menggunakan, kalau di PL itu menggunakan konsep sel, sosial emotional learning. Artinya materinya sebenarnya ada, tapi memang tidak saya tampilkan di situ. Itu materi yang saya sampaikan ke anak-anak, itu ada sel, sosial emotional learning. Artinya kita latih dulu anak-anak itu memahami dirinya sendiri. Kalau
anak-anak ini paham dengan dirinya sendiri, dia nanti bisa peka terhadap sosial. Artinya untuk jadi pahlawan itu berarti dia harus peka terhadap sosial. Oh ini teman saya marah, oh teman saya ini sedang sedih, oh teman saya ini sedang galau dan lain sebagainya. Ketika dia bisa menerima dirinya sendiri, dia bisa menanggapi temannya dengan baik. Makanya konsep yang diajarkan itu sosial emosional. Artinya kita belajar tentang sosial emosional itu tadi. Salah satunya adalah menerima diri sendiri, kemudian berempati kepada orang lain, kepada individu. Itu juga dilatih juga. Ada anak-anak ini si A sedang mungkin sepele atau punya masalah yang sepele, mungkin bangun kesiangan atau datangnya terlambat, tapi sampai sekolah nanti langsung di judge sama teman-temannya, bolosan, orang kok telatan, rasukan isuk. Ternyata di rumah dia harus mengantarkan orang tua terlebih dahulu, harus menyiapkan adiknya untuk sekolah, nganterin adiknya sekolah. Nah kita kan tidak tahu seperti itu. Makanya itu perlu dilatih. Makanya di konsep AK itu selalu ada aplikasi. Jadi untuk melatih anak-anak ini kaitan khususnya dengan sosial emosional dengan itu. Mungkin itu Pak. Kemudian itu yang mendalam tadi. Saya sih juga berharap 7 jurus PKI hebat ini bisa masuk di konsep profil 8 profil kelulusan itu tadi. Karena ternyata saya juga merasa senang ketika diberikan materi itu di jurus PKI hebat ini. Tapi memang dari pihak dari PKI itu memang dari awal kami diberikan belum ada mungkin kolaborasi atau rancangan yang sistematis untuk digabungkan. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat itu sambil berjalannya waktu atau setelah kami menyelesaikan diseminasi ini nanti akan ada program berkelanjutan yang sistematis untuk diselaraskan dengan 7 profil kelulusan itu. Mungkin itu Pak, tapi untuk hal resminya saya juga ada maaf dari sendiri. Ini itu saja, terima kasih Pak Oro dan Pak Asrofi. Saya kembalikan ke Bu Perdadi. Oke, terima kasih. Mari kita beri aplaus yang luar biasa kepada pembicara kita pada hari ini. Terima kasih atas pemaparannya yang begitu luar biasa kepada Pak Yasa Sarjana Pendidikan. Pemaparan dan diskusi tadi memberikan wawasan yang sangat berharga bagi kita yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya kami Bapak Ibu Guru BK di semester ini. Demikian rangkaian acara pada hari ini. Mari kita tutup acara pada hari ini bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah bersama.